Hi everyone, welcome to TOEFL Series 3. In this video, we are going to learn about Skill 4 to 6 in the short dialogues. Let's learn together. There are 3 skills which we are going to discuss in this video. These skills are Skill 4 to 6. They are drawing conclusions about who, what, and where, listening for who and what in passives, and listening for who and what with multiple nouns. Okay, let's begin with skill 4, that is drawing conclusions about who, what, and where. It's common in the short dialogues to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is based on clues given in the dialogue. Ya, jadi umum dalam sebuah dialog pendek ya, untuk menanyai Anda atau menyuruh Anda untuk menarik kesimpulan ya, menarik kesimpulan. Dalam jenis pertanyaan yang seperti ini, jawabannya itu tidak diungkapkan secara jelas. Melainkan, Anda harus menarik kesimpulan berdasarkan clue yang diberikan dalam dialog pendek tersebut. Salah satu kesimpulan yang umum ditanyakan dalam jenis tes seperti ini adalah menentukan siapa yang berbicara dalam dialog tersebut berdasarkan clue yang ada dalam dialog. Nah, selain umum untuk menanyakan siapa yang berbicara dalam dialog, it's common for you to be asked to draw one of the following conclusions. Ini juga umum bagi Anda untuk ditanyai atau diminta untuk menarik kesimpulan tentang beberapa hal berikut. Yang pertama adalah who is probably talking, yaitu siapa yang kemungkinan berbicara ya, terkait yang tadi who the speaker is. Yang kedua adalah what will he or she probably do next. Apa yang mungkin akan dilakukan oleh the speaker selanjutnya. Yang ketiga adalah where does the dialogue probably take place. Jadi di mana kemungkinan dialog atau percakapan itu terjadi. Jadi ada 3 hal itu ya yang kemungkinan ditanyakan dalam dialog pendek terkait dengan drawing conclusions. Ada who, siapa yang berbicara dalam dialog. Kemudian ada what will she or he probably do next. Apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh si pembicara itu tadi. Selanjutnya ya. Jadi selanjutnya dia akan melakukan apa begitu, aktivitas apa, kegiatan apa. Yang ketiga adalah di mana percakapan tersebut kemungkinan terjadi. Berikut adalah contoh pertanyaan yang terkait dengan skill 4, yaitu drawing conclusions about who, what, and where. Mari kita coba kerjakan. Can you tell what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah C, a teacher. Mengapa? Karena ini adalah percakapan antara perempuan dengan laki-laki. Yang perempuan tadi menanyakan, ya, dapatkah Anda memberitahu saya tugas apa yang saya lewatkan ya, ketika saya tidak hadir dari kelas Anda? Kemudian si laki-laki itu menjawab, Anda ketinggalan atau melewatkan satu tugas rumah, homework assignment, dan sebuah kuis. Nah, kira-kira ini hubungan relationship antara perempuan dan laki-laki ini apa? Konteksnya adalah membicarakan si perempuan pernah absen, tidak masuk ke kelas, kemudian dia merasa ada tugas yang ketinggalan. Kemudian dia menanyakan kepada si lelaki ini. Dan lelaki tersebut menjawab, Anda ketinggalan sebuah pekerjaan rumah, ya, homework assignment, dan sebuah
quiz. Maka kemungkinan lelaki ini adalah guru dari si perempuan itu tadi, sehingga jawabannya adalah C, a teacher. Tidak mungkin newspaper editor, tidak mungkin police officer, dan juga bukanlah student kalau the man itu adalah si pengajarnya, karena dia yang bisa memberitahu kepada si perempuan tadi bahwa si perempuan itu ketinggalan tugas rumah dan sebuah kuis. TOEFL Exercise 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The meal service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Ya, itu tadi adalah latihan soal untuk exercise skill 4 ya. Berikut adalah kunci jawaban dari exercise skill 4. Silakan Anda cocokkan, Anda koreksi jawaban Anda apakah sama atau berbeda dengan kunci jawaban berikut ini. Kemudian silakan Anda hitung berapa benar dan berapa salah pekerjaan Anda tersebut. The next skill is skill 5. It's about listening for who and what in passives. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in a passive sentence. This problem is often tested in the short dialogues. Ya. Terkadang sulit untuk memahami siapa atau apa yang melakukan kegiatan, melakukan aktivitas di dalam kalimat pasif. Nah, permasalahan ini seringkali diujikan dalam dialog pendek. Nah, kuncinya atau strateginya untuk menjawab pertanyaan dengan jenis passive sentence seperti ini dalam listening in the short dialogue, kuncinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dialognya mengandung pernyataan pasif, maka biasanya jawabannya adalah pernyataan aktif. Namun sebaliknya, jika dalam dialog itu mengandung pernyataan aktif, maka jawaban untuk pertanyaan tersebut seringkali adalah pernyataan pasif. Perlu diingat, cek dengan betul hati-hati siapa atau apa yang melakukan kegiatan di dalam pertanyaan.
Nah, berikut ini adalah latihan soal untuk skill 5, yaitu listening for who and what in passives. Did Sally go to bank this morning? Yeah, she did. She got a new checking account. What does the women imply? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah C. A new checking account was opened. Si narator tadi menanyakan bahwa apa yang diimplikasikan atau diindikasikan oleh si perempuan itu. Si perempuan itu berkata, ya, dia pergi ke bank. Si Sally pergi ke bank pagi ini. Yes, she did. She got a new checking account. Dia mendapatkan sebuah akun cek yang baru. Maka, kita mendapatkan kalimat atau pernyataan aktif di dalam kalimat ini. She got a new checking account. Sehingga kemungkinan jawabannya adalah pernyataan pasif. Dan yang tentunya memiliki makna sama dengan bahwa Sally, she mendapatkan got a new checking account, akun cek yang baru. Maka jawaban yang semakna adalah C. A new checking account was opened. Sebuah akun cek yang baru dibuka, was opened. Jawaban A, B, dan D memiliki arti yang tidak sama dengan maksud she got a new checking account. Dan juga jawaban C ini pernyataannya dalam bentuk pasif, sehingga sesuai dengan prinsip atau strategi yang kita dapatkan dalam slide sebelumnya tadi, bahwa seringkali jika dalam pertanyaannya terdapat pernyataan aktif, maka seringkali jawabannya adalah pernyataan pasif dan sebaliknya. TOEFL Exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Number 4. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? Number 5. Did you see Sally? Her leg's in a cast. Yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. What happened to Sally? Ya, itu tadi adalah exercise skill 5. Silahkan Anda cek jawaban Anda dan cocokkanlah dengan kunci jawaban berikut ini. Lalu silahkan Anda hitung Anda mendapatkan benar berapa dan salah berapa. The last skill in this video is skill 6. It's about listening for who and what with multiple nouns.
When there is more than one noun in a sentence in the short dialogues, it is common for the answers to confuse which noun does what. Ketika terdapat lebih dari satu kata benda dalam sebuah kalimat di dalam dialog pendek, pada umumnya jawaban-jawaban yang ada, pilihan jawaban yang ada akan membingungkan kita, ya, membingungkan kita bahwa kata benda yang manakah yang melakukan suatu kegiatan tertentu. When there are multiple nouns in a sentence, it's common for the answers to confuse which noun does what. Sehingga kita sebagai test taker, ya, pengambil tes atau orang yang melakukan tes akan bingung sendiri. Jadi kata benda yang mana ini dari kedua kata benda ini misalnya ada dua kata benda, yang manakah di antara kedua kata benda ini yang melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Misalkan pekerjaan menyanyi atau membeli sesuatu atau memindahkan barang tertentu dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the women say about the band? Nah, di sini kita lihat terdapat dua kata benda. Terdapat dua orang, yaitu Mara dan Robert. Kemudian kata kerjanya di situ adalah replaced atau menggantikan, ya. Substitute. Ya. Si perempuan atau women berkata, saya mendengar bahwa Mara menggantikan Robert dalam band itu. Jadi yang digantikan adalah Robert, yang menggantikan adalah Mara. Jadi jangan terbalik. Siapa yang menggantikan? Mara. Siapa yang digantikan? Robert. Nah, jadi kita harus bisa mendeteksi siapa yang melakukan kegiatan replaced, menggantikan dalam band tersebut. Maka jawabannya adalah D. Mara took Robert's place in the band. Mara mengambil alih posisi Robert dalam band tersebut. Ya. Jawaban A salah. Robert became a new member of the band. Robert yang digantikan berarti dia keluar, bukan menjadi member baru dalam band tersebut. Kemudian untuk yang pilihan jawaban B, mengapa salah? Robert took Mara's place in the band. Oh, kalau ini berarti maksudnya Robert yang menggantikan Mara. Berarti Robert masuk, Mara keluar. Tidak. Ya, malah Mara yang menggantikan posisi Robert. Robert yang keluar, Mara yang masuk. Yang C, Mara didn't have a place in the band. Salah juga. Kan Mara masuk ke dalam band tersebut menggantikan Robert, sehingga Mara malah sekarang punya posisi, punya tempat dalam band tersebut. TOEFL Exercise 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of who is doing what. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Number 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Number 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Number 4. Why is that man throwing the ball so carefully? He's tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son?
Number 5. Did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? Ya, itu tadi adalah exercise untuk skill 6. Silahkan Anda cocokkan kunci jawaban berikut ini dengan jawaban Anda sendiri dan silahkan dihitung Anda mendapatkan benar berapa dan salah berapa. I think it's enough. Thank you for your attention and see you on the next video.